Saya jelas, saya tidak membela Rasman, cuman saya mendudukan pada kedudukan yang sebenarnya. Kenapa Rasman sampai emosi? Itu aja ya. Karena memang majelis hakim tidak fair. Yang seharusnya sidang terbuka dibikin sidang tertutup. Hotman Paris keberatan. Nah, inilah yang protesnya Rasman ketika di depan mejanya majelis langsung tok kabur semua majelisnya. Ya nggak fair. Habis itu Rasman mendatangi Hotman Paris, belum tentu mau memukul atau mau melakukan penganiayaan ya. Nah inilah yang memang akhirnya kisruh ya, sampai ada yang naik ke meja. Nah yang ke meja itu ya langsung dipecat karena dia dari organisasi KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah itulah yang memang kita tidak bisa salahkan Rasman seutuhnya ya. Memang bawaannya seperti itu ya. Tapi yang jelas dia dirugikan ketika kemarin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bang, ada indikasi majelis hakim masuk angin, Bang? Saya nggak tahu, ada yang masuk angin, ya saya nggak ngerti lah. Mungkin kita bisa siapkan balsam. Enggak lah, nanti kita siapin balsam sama minyak kayu putih lah. Kalau hakim terlalu sering masuk angin, kita mau sidang, kita bawa balsam sama minyak angin. Nih, pakai supaya juga masuk angin. Saya pikir gitu aja. Bang, langkah hukum apa nih Bang buat Rasman yang merasa dirugikan Bang terhadap putusan majelis kemarin? Ya, Rasman akan melakukan gugatan, saya dengar ya, sekalipun Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan Ketua PN Utara untuk melaporkan ini kepada pihak kepolisian, tapi Rasman akan melakukan gugatan kembali. Ya, mudah-mudahan. Ya ini orang sebenarnya berdua juga, ini banyak ada tukang kipas, ada si Farhad Abbas, ya udah kita ngerti lah. Jadi sebenarnya kompak nih orang nih. Nah makanya kemarin saya bilang udahlah damai-damai aja lah. Kucing sama tikus saja bisa damai, kok bisa duduk sama-sama? Masa si Rasman sama Hotman Paris nggak bisa? Tapi saya yakin betul mereka pasti akan damai. Ya, sekalipun yang satu emosional, yang satu nganggarin kekayaannya, dia nggak bisa beli pengadilan, enggak lah. Kita tahu aturan hukumnya seperti apa kok. Siap. Apalagi era Prabowo ya Pak? Enggak lah, beliau jangan dijual-jual namanya, sekalipun beliau itu bekas pengacaranya dalam kemarin di MK ya, tapi nggak ada kaitannya dengan ini. Beliau nggak campur, pokok statement Pak Prabowo tadi pagi itu masih yang tidak taat hukum di Indonesia ini, yang kebal hukum tidak ada, semua saya sikat habis kalau mereka masih tetap dablek. Oke, terima kasih. Selalu dijadikan bulan-bulanan, selalu disalahkan gitu. Nah sekarang makanya kita kembali lagi, kita tetap pengacara ini, saya sebagai praktisi hukum menghormati lembaga pengadilan. Tapi oknum-oknum hakim, ya, oknum-oknum kejaksaan, ya, oknum-oknum kepolisian. Nah ini kita saling introspeksi diri. Ya, kita sama penegak hukum, pengacara juga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, sama-sama penegak hukum. Tapi kalau benteng terakhir di Mahkamah Agung sudah jebol, yang selalu diputus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berkeadilan, mana keadilannya, mana ketuhanan Maha Esa? Tuhan selalu dibawa-bawa untuk hal yang bohong, kan nggak benar. Nah itulah makanya kita selalu ingat bagaimana Pak Prabowo menyampaikan penegakan hukum. Ya, siapa yang memang tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini, udah diingatkan sama beliau juga. Maka tempoh hari disindir sama beliau. Kok si Harvey Moisman dihukum 6,5 tahun, kenapa tidak 50 tahun? Ini sindirannya ya, artinya seperti itulah rusaknya tatanan hukum di negara hukum. Bang, kan banyak netizen tidak tahu nih akar permasalahan yang sebenarnya gitu ya Bang. Abang kan seorang praktisi hukum ya Bang ya. Abang tahu persis lah kejadian di sidang tersebut. Kira-kira apa sih Bang permasalahannya gitu? Jadi gini, ini kan persoalan pencemaran nama baik, ya, pencemaran nama baik. Hotman Paris dengan Iklima dengan Rasman. Artinya Hotman melaporkan Rasman karena ada hal-hal yang dianggap Rasman mencemarkan nama baik Hotman Paris, dilaporkan ke kepolisian, naik penyidikan, ditetapkan tersangka, naik ke Kejari P21, ya kan, diteruskan lagi ke
pengadilan, itulah persidangan. Sebenarnya dari tatanan hukumnya ini sidang terbuka, bukan ada perceraian, bukan ada pencabulan atau ada pornografinya, tidak. Ya. Tahu-tahu hakim yang tadinya sudah meminta ini sidang, sudah menyampaikan sidang terbuka untuk umum, tahu-tahu ada pesan dari Hotman Paris, dia tidak mau ini sidang terbuka, dia ingin sidang tertutup. Nah, artinya pesanan-pesanan ini kan udah nggak sehat, ya. Jadi kita tetap menghargai harga diri, ya. Advokat bukan, kita sama-sama penegak hukum, cuman jangan digitukan lah. Kita cuma merasa kok advokat ini dinomor duakan dan selalu jadi alat untuk ikut terlibat dalam jual beli pasar. Nah, jadi saya tidak salahkan Rasman, ya kalau dia emosi seperti itu, karena dia di bayangan dia kalau ini nanti sidang tertutup, tidak dibongkar ini nanti persoalannya, dia akan pasti masuk penjara, bisa 2 tahun 3 tahun dia di dalam. Nah, dia berontak lah, tidak bisa begitu dong. Saya juga mau bebas, dia juga punya hak untuk bebas kan. Nah, itulah kejadiannya yang sebenarnya mungkin netizen sama atau masyarakat lain belum tahu persis apa sih kejadiannya. Nah, kalau satu kan memperkayakan dirinya dengan kekayaannya, kalau satu kan dengan emosionalnya, ya, dengan katanya arogansinya. Tapi itu haknya dia, tapi itu haknya dia untuk seperti itu, karena dia juga nggak mau masuk penjara, si Rasman itu. Bang, kalau dia dipecat dari organisasi advokatnya apakah udah dipecat nanti loh, udah dipecat dia apa dicabut bang, soal izinnya dia bang? Belum tentu, banyak yang sudah dipecat, yang dipecat Pradi pun ada berapa. Hotman Paris sendiri, kasus saya dengan Hotman Paris, dia dipecat, ya. Ternyata dia bisa pindah ke organisasi lain. Nah, si Firdaus kejadian siang, besok paginya langsung dipecat oleh KAI. Kenapa? Langsung dia ditampung kok dengan Ferrari, organisasi advokat Ferrari, langsung ketua DPC Depok. Artinya di sini kan kita tidak single bar, ya. Kita ini masih belum kita bisa pertahankan kode etik yang sesuai undang-undang advokat. Sebenarnya kan cuma satu itu undang-undang advokat. Nah, inilah kerjaan Pak Oto nanti, ya, sebagai Wamen, ya, atau Pak Yusri lah sebagai Menko Hukum. Nah, jadi seperti itu cerita yang sebenarnya kenapa Rasman ngamuk. Saya tidak bela dia, tetapi kita tanya kenapa dia sampai marah seperti itu. Karena dia takut di penjara. Dia akan menuntut kebenaran. Saya mau tanya ya Pak, Bapak kan bicara soal jual beli masalah hakim itu, jual beli kasus kan terdakwa itu dalam sistem hukum itu kalau kita terbukti bahwa hakim itu mendapatkan kena pasal itu tuh bisa digugat atau gimana ya Pak? Jadi gini ya, ini kasih itu kan udah ini bukan rahasia ya, umum ya, jadi nggak usah tanyakan spesifik ya. Ya saya pun nggak pernah ikut jual beli di situ. Cuma maksudnya kita bisa mengajukan kemana Pak kalau dia terbukti ternyata kan laporkan ke KPK, bukan gugat perdata, ini pidana. Pasal diperjualbelikan udah pidana dong. Hakim bisa ke KPK ya Pak? Bisa ke Kejaksaan Agung. Kan ternyata yang kasus Surabaya kan Kejaksaan Agung yang nangkap. Artinya ada lembaga yang memang bisa nangkap hakim. Ya. Siapa yang bisa nangkap orang di kejaksaan? Ya KPK, kepolisian. Itu jadi saling, itulah namanya penegakan hukum ya. Ya makanya kita selalu ingat Pak Prabowo itu selalu, sampai tadi pagi saya pun masih dengar waktu dia di NU bicara yang ulang tahunnya NU ya di Sidoarjo. Penegakan hukum yang paling utama. Saya sikat yang memang melanggar hukum dan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Bang, kalau profesi seorang pengacara itu kan bisa dipecat ya Bang. Tapi kalau untuk basnya gimana? Siapa yang bisa berhak mencabutnya Bang? Jadi belum ada aturan yang bisa mencabut bas. Dipecat sini pindah ke sini, pecat sini pindah ke sini. Kan kita lihat pemain semua pada dipecatin itu. Ya, dulu ada yang senior juga loh, nggak main-main, profesor doktor dipecat. Nah, tahu kan? Nggak usah sebut namanya. Dia
Dia bisa kok dia masuk ke iya. satu organisasi lagi, nah, namanya naik lagi. Nah inilah yang memang pemerintah punya pekerjaan rumah untuk undang-undang advokat itu seperti apa ya, dan kode etiknya itu satu, dan memang juga sanksinya benar-benar bisa dilakukan oleh ya diambil alih oleh pemerintah kalau memang sesama organisasi nggak bisa. Peradi aja ada 3, tambah lagi apa ada 9 kalau nggak salah, ada Ferrari, ada Peradi Langitan, ada Peradi segala macam. Nah inilah yang memang kita juga ingin single bar ya. Jadi Berarti kalau mereka terbentuk itu kan berarti dari Dirjen Ahu mendapatkan itu kan dari berarti kan itu apa sudah memenuhi syarat kan? Makanya organisasi itu terbentuk organisasi advokat itu sampai begitu banyaknya gitu kan, ketentuannya kan berarti itu sudah memenuhi syarat. kayak PT, ini udah kayak PT, kapan mau ganti nama tinggal daftar ke Dirjen Ahu, keluar SK-nya, berdiri udah gitu. Mau 10, 20 nggak ada urusan, yang penting Dirjen Ahu yang punya anu, yang penting Dirjen Ahu yang punya anu. Makanya banyak organisasi advokat ya. Bang, abang ini kan pengacara yang selalu menjunjung tinggi kode etik dan integritas sebagai seorang lawyer ya Bang. Yeah. Cuma kan netizen nih kemarin ada yang sempat meragukan nih integritas abang gitu, karena kan abang pernah berselisih dengan Hotman Paris Bang. Jadinya terkesan netizen itu abang itu membela Rasman. Padahal kan abang sendiri kan tidak bisa dijelaskan Bang. Saya jelas, saya tidak membela Rasman, cuman saya mendudukan pada kedudukan yang sebenarnya. Kenapa Rasman sampai emosi? Itu aja ya. Karena memang majelis hakim tidak fair. Yang seharusnya sidang terbuka dibikin sidang tertutup. Hotman Paris keberatan. Nah, inilah yang protesnya Rasman ketika di depan mejanya majelis langsung tok kabur semua majelisnya. Ya nggak fair. Habis itu Rasman mendatangi Hotman Paris, belum tentu mau memukul atau mau melakukan penganiayaan ya. Nah inilah yang memang akhirnya kisruh ya, sampai ada yang naik ke meja. Nah yang ke meja itu ya langsung dipecat karena dia dari organisasi KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah itulah yang memang kita tidak bisa salahkan Rasman seutuhnya ya. Memang bawaannya seperti itu ya. Tapi yang jelas dia dirugikan ketika kemarin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bang, ada indikasi majelis hakim masuk angin Bang? Saya nggak tahu, ada yang masuk angin, ya saya nggak ngerti lah. Mungkin kita bisa siapkan balsam. Enggak lah, nanti kita siapin balsam sama minyak kayu putih lah. Kalau hakim terlalu sering masuk angin, kita mau sidang, kita bawa balsam sama minyak angin. Nih, pakai supaya nggak masuk angin. Saya pikir gitu aja. Bang, langkah hukum apa nih Bang buat Rasman yang merasa dirugikan Bang terhadap putusan majelis kemarin? Ya, Rasman akan melakukan gugatan, saya dengar ya, sekalipun Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan Ketua PN Utara untuk melaporkan ini kepada pihak kepolisian, tapi Rasman akan melakukan gugatan kembali. Ya, mudah-mudahan. Ya ini orang sebenarnya berdua juga ini banyak, ada tukang kipas, ada si Farhat Abbas, ya udah kita ngerti lah. Jadi sebenarnya kompak nih orang nih. Nah maka kemarin saya bilang udahlah damai-damai aja lah. Kucing sama tikus saja bisa damai, kok bisa duduk sama-sama. Masa si Rasman sama Hotman Paris nggak bisa? Tapi saya yakin betul mereka pasti akan damai. Ya, sekalipun yang satu emosional, yang satu nganggarin kekayaannya, dia nggak bisa beli pengadilan, enggak lah. Kita tahu aturan hukumnya seperti apa kok. Siap. Apalagi era Prabowo ya Pak? Enggak lah, beliau jangan dijual-jual namanya lah, sekalipun beliau itu bekas pengacaranya dalam kemarin di MK ya, tapi nggak ada kaitannya dengan ini. Beliau nggak campur, pokok statement Pak Prabowo tadi pagi itu masih yang tidak taat hukum di Indonesia ini, yang kebal hukum tidak ada, semua saya sikat habis kalau mereka masih tetap dablek. Oke. Oke, Terima kasih.